Hai guys, balik lagi di media siaran sekolah podcastnya SMK Negeri 4 Palembang dengan aku El yang bakal nemenin obrolan kita pada kali ini. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang spesial loh, ada Ibu Oktariana. Say hi dulu Ibu ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat Tetap ya. semangat. Oke. Dan setiap ditanya pasti Ibu jawabnya begitu pasti Ya, kan? biar semangat. Biar loh. semangat. Nah, sebagian dari kalian pasti tahu dong, Ibu Oktariana ini adalah seorang guru yang mengajar di SMK Negeri 4 Palembang. Tepatnya mengajar di jurusan TKJ, Bu ya. Kalau boleh tahu juga, Bu, mengajar di TKJ di bagian, kalau nggak salah di kelas industri ACP, Bu ya? Iya, betul sekali. Lebih tepatnya sih sebenarnya ya mengajar jurusan TKJ. Iya. Tapi memang dikasih amanah untuk menjadi PIC kelas industri Aksio kelas program. Nah, Ya. apa tuh, Bu, PIC itu, Bu, kalau boleh tahu? Ya, PIC itu penanggung jawab, person Oh. in charge, ya, Mm-mm. penanggung jawab untuk kelas industri. Oh. Jadi memang spesialisnya di TKJ lebih ke mengajarnya di kelas industri, walaupun masih mengajar kelas reguler TKJ juga tentunya. Tapi lebih ke propernya ke kelas industri ACP Iya, tadi, Bu ya? karena sebagai PIC tadi ya. Oh, oke, siap. Oh iya, kalian juga pasti tahu dong kalau SMK Negeri 4 ini ada yel-yel kan? Yel-yel itu adalah SMK bisa dan Bisa, SMK hebat. SMK hebat, Unggul, unggul, kompeten, dan profesional. Nah, kalian pasti tahu dong siapa sih yang sering memandu kita kalau saat yel-yel itu adalah Ibu Okta. Yeay. Ya mungkin kalau yang di lapangan Iya. orang lihatnya ya Siapa ibu nih? loh. Iya. Terkadang ada cerita gini, anak-anak lewat ya siswa, Iya. melihat ibu, dia mungkin nggak kenal sama ibu, tapi pas melihat ibu langsung SMK Negeri 4 Palembang, unggul, kompeten, profesional, segitunya ya. Karena udah terbiasa kan Iya, ngeliat ibu kan. oke. Apalagi kalau misal SMK Negeri 4 ada acara, pasti ibu yang selalu memandu acara tersebut. Ya, terutama menjadi MC kan, menjadi pembawa acaranya. Berarti guys, selain ibu ini menjadi guru, ibu juga menjadi seorang MC ataupun pembawa acara, Bu ya. Di sekolah, Bu ya. Iya. Nah, kalau di luar sekolah Oke. gimana, Bu? Kalau di luar ya? Iya. Moto banget apa moto aja nih? moto banget moto dong. banget ya. Oke lah, baiklah, spesial ya. Spesial nih. Ya, Cuman di sini dikasih cuma tahu, di sini guys. dikasih tahu apa Iya. schedule saya di luar gitu kan ya. Ya, selain mengajar di SMK Negeri 4 Palembang dan juga menjadi MC atau pembawa acara Iya, di berbagai event acara kegiatan sekolah yang mana Masya Allah kegiatan kita begitu padat luar biasa Luar biasa, Bu. banyaknya ya. Dan alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk menjadi pembawa acara. MC tentunya sangat senang sekali. Dan di luar apa saja kegiatan ibu gitu, ya di luar juga menjadi MC di beberapa acara seperti acara akad nikah, resepsinya juga, tasyakuran akikah, dan bahkan menjadi MC pada acara adat kayak acara cacap-cacapan seperti itu. Dan selain MC juga kegiatan ibu di luar itu sekarang lagi merambah ke dunia trainer. Wah, trainer? Iya. Oh, iya. Ya, menjadi trainer untuk motivasi muslimah ya. Lebih ke kajian, lebih ke dakwah bukan kajian sih, lebih ke motivasi untuk muslimah gitu menjadi trainer. Dan juga aktif di komunitas dakwah untuk di luar. Itu sih sementara aktivitas di luar. Iya. Berarti selain menjadi guru, menjadi MC, ibu juga menjadi trainer, Bu ya? Ya, lagi belajar lah ya, sambil belajar gitu kan. Oh iya, ngomong-ngomong nih kan, sebelum ibu datang sini Dewi tuh udah cek-cek dulu dong sosial medianya ibu. Gitu ya? Kepo. Stalking gitu ya. Gitu. Dong, Pantesan kepo. ya follower ibu nambah. Nampaknya akun fake semua lagi kan? Ya gitu ya. Dewi pernah lihat waktu itu di acara TV TVRI, ibu tuh mengisi program di Kisah Teladan TVRI Sumsel. Gitu ya. Dewi kan, Dewi ngeliat tuh kan, wah kayak kenal siapa gitu ya. gitu kan. Ternyata Ibu Okta. Iya. Gimana sih Bu caranya ibu bisa masuk ke TV TVRI gitu? Iya, oke. Sebenarnya lebih ke karena silaturahim kali ya. Karena kita banyak, bukan banyak juga sih ya. Kebetulan Gak apa-apa kok, Bu, nyambung dikit gak apa-apa. Iya, betul. Karena memang aktif di komunitas dakwah dan juga kenal dengan krunya TVRI kan. Jadi pada saat mereka ada program Kisah Teladan, mungkin ini
Dampak dari public speaking juga kali ya, karena memang di komunitas sebagai ketua gitu, yang mana ya pastinya sering berbicara di depan umum, dan kebetulan ada member ataupun teman gitu yang sudah kenal dan mungkin juga melihat ya sedikit bisa berbicara, jadi ditawarin untuk mengisi program yang ada di TVRI tersebut, yaitu program Kisah Teladan. Ya jadi memang mengisahkan apapun itu untuk menjadi motivasi. Hanya beberapa kali sih saat itu mengisi untuk 3 episode. Bagus tuh gitu. Berarti ibu kalau kalian mau tahu tuh, berarti ibu ini selain menjadi guru, menjadi MC, menjadi seorang trainer, juga mengisi acara di TV. Berarti udah jam terbangnya tuh udah tinggi banget, berarti udah di atas langit banget gitu kan. Aduh gitu ya. Nah, dari ibu sendiri gimana sih tipsnya biar ibu bisa sampai ke situ, biar sampai masuk TV itu kan berarti kan jam terbang udah tinggi tadi, berarti udah terbiasa banget gitu kan buat berbicara di depan orang banyak itu. Ya, sebenarnya dibilang jam terbangnya udah tinggi banget tuh belum banget gitu ya. Ya targetnya, impiannya, pengennya sih ke TV nasional gitu, karena kita kan baru di TV lokal gitu ya, provinsi kita sendiri ya, tapi nggak masalah sih. Udah bagus banget ya, itu, Bu. tapi tetap boleh dong bermimpi kita masuk ke TV nasional karena prestasi gitu kan ya. Benar. Ya. Jadi tipsnya ya untuk sampai ke tahap itu prosesnya pasti tidak mudah. Panjang ya. Prosesnya pasti sangat panjang. Dan Dewi percaya nggak? Kalau dulu zaman sekolah, kalau Dewi sekarang nih udah luar biasa nih, dia udah berani berbicara di depan umum walaupun audiensnya nggak menonton secara langsung kan. Tapi Dewi udah bisa berbicara. Ibu dulu zaman sekolah, apalagi di bangku SMA, percaya nggak kalau ibu itu pendiam? Wah, nggak mungkin. Yakin nggak nih? Nggak mungkin. Nggak yakin? Enggak lah. Ibu aja orang bawa acara kok tegas banget, luwes banget, kayak langsung bisa nyapa penonton, ngajak ketawa bareng-bareng. Nah, tapi faktanya ibu sangat pendiam gitu. Bahkan pada saat mau menjawab pertanyaan dari guru aja, itu gemeteran gitu. Ya, kalau gemeter suara kita pasti nervous ya, suara bergetar seperti itu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi mulai aktif berbicara itu salah satunya pada saat kuliah. Pada saat kuliah ikut organisasi. Kalau di kuliah itu namanya BEM. Kalau kita mungkin OSIS ya. Benar-benar. Nah, karena memang organisasi itu adalah lahan untuk kita banyak belajar. Di sana banyak menemui banyak orang tentunya, berhadapan dengan orang. Pastinya. Dari situlah kita mulai belajar berbicara. Ya awalnya ya memang pasti kepletot ya. Ya, tidak mulus pastinya. Benar-benar. Tidak mulus, terus belajar, dikasih kesempatan untuk menjadi MC ya, mengisi materi untuk suatu acara. Ya, modal bismillah. Iya. Walaupun dulu awal-awal ya belajarnya udah dikasih jadwal 1 minggu sebelum, udah nyiapin materi ataupun mau jadi MC, komat kami sendiri di depan kaca gitu kan ya. Bener-bener saking nervous tadi. Benar, di depan kaca, direkam sambil evaluasi diri sendiri. Dan sampai detik ini mungkin bisa dikatakan kalau di sekolah ini khususnya pada saat butuh MC dadakan ya pasti ibu yang selalu dikasih gitu kan ya. Mau acara sedadakan apapun, bahkan last minute sebelum mulai acara dadakan MC, ayo siap, harus gitu. bisa gitu, karena sudah proses panjang tadi. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya, maaf? Udah kemana-mana gitu kan. Udah panjang. Iya, tipsnya gitu loh biar kita tuh kayak nggak tegang, lihat audiens banyak jadinya tegang, kayak nervous banget gitu kan, biar luwes lah gitu, Bu. Iya, intinya kalau tips supaya tidak tegang, nervous, sampai detik ini pun sebenarnya nervous itu masih ada, manusiawi gitu kan. Tapi pada saat kita sudah belajar melalui proses panjang tadi, udah belajar, pada saat mau memulai acara ya modal bismillah lah kalau kita Islam gitu kan ya. Bismillah, berdoa, jangan takut gitu. Kita yakinkan sama diri kita kalau kita itu mampu dan bisa. Kalau untuk menjadi seorang trainer haruslah menguasai materi. Karena salah satu yang bikin kita nervous, kita tidak menguasai materi. Kalau kita udah menguasai materi, pasti nervous itu akan berkurang. Nah, benar-benar. Pada saat kita udah mulai bicara, udah bismillah ngomong, biasanya nervous itu hilang. Ya,
nervous itu hilang dengan sendirinya. Iya. Karena manusiawi ya. Gitu aja orang yang sudah jam terbangnya banyak, bahkan artis yang udah profesional pun pada saat mau manggung pasti nervous dong. Iya. Iya kan? Iya. Tuh. Tapi bentuk profesional mereka pada saat udah tampil udah hilang semua nervousnya. Berarti seorang Ibu Okta aja masih ada rasa Iya dong, kan ya? tentu. Apalagi kalau lihat audiensnya siapa nih, Iya. pejabat misalnya kan ya, pejabat dari mana ini. Ya nervous pasti. Tapi begitu udah pegang mic, udah hilang semuanya pada saat kita udah ngomong. Apalagi gimana cara pembawaannya biar nggak kelihatan nervous Iya, ya pastinya. betul. Oke, tipsnya kalau supaya tidak kelihatan tuh. Biasanya kita kalau nervous tuh kelihatan banget gitu kelihatan kan ya. banget kan kayak geter Iya betul. gitu kan. Apalagi kalau menjadi MC, kita pakai HT tuh kan ya. Iya, benar. Oh. Pada saat jadi MC, pasti tiba-tiba acara itu nggak sesuai rundown. Nah, tipsnya apa? Senyum. Iya, pokoknya kita senyum. Mau sepanik apapun, jangan perlihatkan dengan audiens kalau kita sedang dalam masalah nih. Iya, benar-benar. Ya, dalam keadaan senyum aja tadi. gitu. Iya, dengan senyum kita mengurangi nervous kita. Gitu. Jadi orang-orang nggak tahu kalau kita sedang nervous. Iya, berarti guys, Ibu Okta sendiri kan yang jam terbangnya udah tinggi aja masih nervous gitu loh. Betul sekali. Nah, kesulitan Ibu gitu loh. Gimana sih saat menjadi seorang MC tadi, kesulitan yang udah banyak pasti kan banyak berarti kan? Iya, yang Ibu lewatin dari awal sampai detik ini gitu kan. Apa sih kesulitannya? Oke. Kesulitan kalau untuk menjadi MC ya. Jadi MC tentunya MC itu ada MC formal dan non formal. Oke. Kalau dibilang lebih suka, saya lebih suka menjadi MC non formal. Kenapa tuh? Karena kita apa adanya gitu. Apa adanya dan apa yang kita sampaikan itu bisa mengalir. Tuh MC non formal kan. Pada saat mungkin acara event-event kayak pentas segala macem, ya kita mengalir aja dan kita bisa banyak bercanda. Kalau di non formal. Ya, betul. Tapi kalau seandainya di MC formal, ada batasan-batasan yang mana boleh kita bawa bercanda dan ada yang enggak. Oh iya, berbeda jadi ya. Sangat berbeda sekali. Apalagi kita tahu audiensnya, oh ini seorang pejabat nih, gitu. Ini nih. Dia enggak mau yang banyak candaan. Tuh. Kesulitannya di sana. Kesulitannya kita harus mampu mengenali audiens kita. Ya. Kesulitannya di situ sih. Dan juga pada saat last minute tadi. Last minute kita udah pegang mic, tiba-tiba hati berbunyi, rundown berubah drastis 360 derajat. Di situ bagaimana kita menjaga konsisten kita, profesional kita untuk tetap tersenyum tanpa audiens tahu kalau oh ada kendala, ada masalah nih. Ya. Ada masalah nih di belakang. Misalnya pejabat yang harusnya sambutan siapa, tapi digantikan tiba-tiba, atau benar-benar yang ada di rundown itu benar-benar di cancel segala macam. Bagaimana kita tetap bisa membawa acara itu tetap berjalan tanpa ada masalah tadi. Dan orang-orang akan mengira, oh emang rundownnya seperti itu loh, padahal udah berubah gitu. Oke, berarti kalau MC sendiri tuh ada MC formal dan non formal. Non formal, ya? Betul. Kalau kayak MC non formal sendiri tuh biasa di acara-acara apa aja tuh biasa? Kayak misalnya di acara nikahan nih. Acara nikahan pada saat sebelum mulai acara inti itu ada MC non formal kan? Apa itu isinya? Kayak misal dia ngajak orang untuk nyanyi. Ataupun MC pada saat mau ngumumin pengumuman pemenang lomba. Itu paling asik tuh. Bikin audiensnya tegang. Juara pertama, jeng. Bisa dibawa candaan gitu. Berarti enaknya di situ ya, non formal tadi. Dan kita bisa kosakatanya ya kita atur sendiri gitu kan. Sesuai dengan yang ada di kitanya kan ya. Dibanding kalau non formal tadi, apalagi audiens kita tadi itu siapa dulu gitu kan ya. Betul sekali. Nah, berarti dari kesulitan tadi yang kesulitan menjadi MC formal dan non formal tadi, Bu ya. Nah, Ibu juga pernah nggak sih Bu ngalamin yang namanya kesalahan saat lagi sedang sedang membawa acara nih, tiba-tiba entah salah kata ataupun salah menyebutkan nama orang gitu loh. Oke. Kalau kesalahan ya namanya manusia pasti tak luput dari salah dan dosa gitu ya. Apalagi seorang MC gitu kan ya. MC profesional pun Ibu rasa pasti pernah melakukan kesalahan.
Tapi sejauh ini untuk kesalahan yang fatal sepertinya belum pernah, dan kalau bisa jangan pernah. Tapi kalau untuk kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar itu misalnya gitu. sering sekali gitu. Karena memang sebelum kita memulai, kita pasti udah konfirmasi nih sama panitia acara, minta nama lengkapnya siapa ya, tapi masih saja gitu kan ya salah dalam penyebutan nama maupun gelar ataupun juga jabatannya apa gitu. Dan juga pernah ini dibilang nggak terlalu penting tapi ya penting ya, udah dibuka dengan mengucapkan lafaz basmalah tetapi tidak ditutup dengan hamdalah, dan itu ngehnya setelah selesai acara. Oh ternyata tadi ada yang lupa nih, nggak ditutup dengan hamdalah, dan tapi audiensnya nggak gitu. Biasanya ya, apalagi jaraknya jauh kan. Betul, dan apalagi tuh udah mau closing kan, jadi mereka kalau udah mau closing tuh ya pokoknya ya udahlah jangan banyak ngomong lagi MC, udah tutup aja. Bener. Nah kalau ibu tadi kan misalnya salah nih penyebutan nama atau gelar, gimana ibu ngomongnya tuh ke audiens tadi tuh kan? Kalau misalnya kalau dipotong kan bingung gitu kan ya, penanggulangannya gitu loh Bu. Ya, makanya pada saat kita menjadi MC gitu ya, pembawa acara, sering-sering mengucapkan kata maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Aduh, intonasinya udah langsung MC nih. Boleh nih nanti praktek. Oh gitu, boleh dong. Ya paling itu tadi, mohon maaf. Jadi pada saat memang kita terjadi kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar tadi, mereka memaklumi gitu. Oke, namanya manusia gitu kan ya, pasti ada salah. Iya, betul sekali. Iya, benar. Nah, dari awal kita bicara tadi nih kan, ibu kan adalah seorang MC dan yang namanya trainer kan ya. Nah, di MC dan trainer sendiri tuh El tuh bingung mikir kan, apa sih perbedaan kedua ini gitu loh Bu? Padahal sama-sama bicara loh di depan umum juga kan. Oke, jadi perbedaan MC dan trainer ya. Kalau MC lebih ke membacakan susunan acara, membacakan rundown, yang mana memang rundownnya udah jelas gitu, tanpa menghafal pun pasti bisa nih, ya pasti bisa karena baca, udah ada teksnya tuh jelas, udah ada teksnya gitu kan? Udah ada rundownnya. Sementara seorang trainer ya walaupun memang boleh kok baca pakai slide presentasi gitu kan ya baca, tapi untuk menjadi seorang trainer dan dikatakan sebagai seorang trainer, pada saat dia mampu menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan itu ya dengan menguasai apa yang dia bisa, menguasai apa yang akan disampaikan. Oke. Dan menjadi seorang trainer yang profesional tadi ya tentunya banyak bicara dong. Banyak bicara yang mana kosakatanya itu nggak ada di rundown, nggak ada di susunan acara, tapi benar-benar apa yang udah dipikirkan gitu, apa yang ada dari hati disampaikan, dipikirkan dan disampaikan melalui lisan. Melalui ucapan. Nah makanya menurut saya ya, ini nggak tahu survei atau apa, takutnya nanti saya salah gitu ya. Seorang trainer itu sudah pasti bisa menjadi MC. Seorang trainer sudah pasti bisa menjadi MC. Sudah bisa menjadi MC. Karena kekuatan public speakingnya tadi, kekuatan dia mampu berbicara. Ya. Untuk menjadi MC dia hanya butuh belajar intonasi. Karena pada saat menjadi trainer itu kita tidak pakai intonasi yang harus ada dinamikanya, tapi kita berbicara apa adanya kita gitu. Jadi diri sendiri kalau menjadi seorang trainer. Pada saat menjadi seorang MC tentunya ya tinggal belajar intonasi. Yang jelas dia udah mampu menyampaikan pastinya kan. Nah, tetapi kalau seorang MC belum tentu dia bisa menjadi seorang trainer. Walaupun pastinya ada dong seorang MC bisa menjadi seorang trainer. Tapi belum tentu semua bisa kan. Belum tentu semua bisa menjadi seorang trainer. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu guru itu sudah bisa dikatakan sebagai trainer karena dia pasti berbicara di depan muridnya dong. Tuh sependiem-diemnya guru ya pasti dia berbicara dengan anak muridnya. Gitu. Berarti lebih sulit menjadi seorang trainer Bu ya dibanding seorang MC tadi itu Bu ya? Betul. Karena memang pada saat menjadi seorang trainer ya kita pengennya audiensnya tuh fokusnya hanya kepada kita. Pada saat kita menjadi MC orang mungkin tidak terlalu fokus siapa sih MC-nya gitu.
Orang mungkin lebih ke fokus kayak MC nikahan, orang fokusnya sama pengantennya. Ya. Dia cuma mendengarkan. Benar, dia fokusnya sama pengantennya, tapi pada saat menjadi seorang trainer, suara dan juga secara visual, gitu kan. Jadi memang orang audiens fokus ya sama trainernya gitu, sama public speakernya. Dan apa yang dia sampaikan juga pastinya. Betul. Ya. Iya. Nah, berarti itu tadi itu kan banyak banget gitu yang harus dilatih gitu kan biar bisa menjadi seorang trainer, apalagi yang pengucapan kita tadi, apa yang kita sampaikan berarti kan keluar dari pikiran kita gitu ya. Betul. Apa aja gitu yang harus dilatih gitu loh biar bisa seluh itu gitu. Iya, yang harus dilatih yang jelas jam terbang tadi ya. Jam terbang tadi ya, jam terbangnya supaya biar bisa banyak tuh gimana. Nah, pada saat kita dapat kesempatan untuk menjadi seorang MC, ya kita ambil gitu. Kita ambil, ada kesalahan ya nggak masalah. Kita jadikan itu evaluasi untuk memperbaiki di tahap selanjutnya. Oke, di kesempatan selanjutnya. Ada kritikan, jadikan kritikan itu kritik yang membangun. Oke, kita introspeksi juga. Oh ya, emang bener sih apa yang dikritikan orang itu ya emang bener, itu kekurangan kita. Jadikan itu motivasi, ya udah terus belajar lagi. Nah, itu kalau untuk menjadi MC. Kalau untuk menjadi trainer, bahkan MC pun juga sekarang ini sudah banyak sekali ya tempat-tempat, lembaga-lembaga untuk belajar public speaking. Ya. Banyak sekali ya. Ada yang secara online maupun secara offline, itu banyak sekali. Nah, namanya ilmu apapun itu ya pasti mahal gitu kan ya. Iya, pasti mahal. Walaupun ada yang gratisan, ada yang berbayar. Oke. Kita atur waktu untuk belajar. Ya, harus gitu. Karena siapalah kita gitu kalau kita ngerasa, oh aku bisa kok tanpa belajar. Nggak mungkin lah. Iya, nggak bisa. Jadi kita latihan juga, oh ada nih di sini misalnya kelas public speaking, aku pengen belajar nih bagaimana berbicara yang baik, bagaimana bicara yang benar tuh gimana gitu. Kemudian juga menjadi seorang trainer pun seperti itu, ada sekolah trainer. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga ataupun instansi juga yang mengadakan pelatihan seperti itu. Nah, ikutilah, itu yang ibu lakukan sih, itu yang ibu lakukan. Makanya sampai detik ini sering, bukan juga terlalu sering ya. Iya, karena lihat kegiatan ibu tadi, kayak tiba-tiba ada aja, ada jadwal kosong nggak untuk MC tanggal sekian. Bahkan kalau di booking untuk acara resepsi akad nikah, itu bahkan pernah kemarin itu 6 bulan sebelum hari udah di booking gitu. Karena dia tahu begitu padatnya jadwal saya gitu kan ya. Nah, jadi itu tadi, belajar, ikuti sekolah-sekolah trainer, kelas-kelas public speaking, baik gratisan ataupun berbayar, ya luangkanlah waktu untuk mengikuti itu, dan dibuktikan nanti akan mendapatkan sertifikat. Berarti ada sertifikatnya, Bu ya? Iya, karena memang kita di Indonesia ini kan untuk mengetahui skill kita itu ya dibuktikan dengan salah satunya dengan sertifikat. Itu makanya harus banyak latihan, karena dari kita ikut sekolah-sekolah tadi, kelas-kelas tadi, kita tahu kekurangan kita di mana. Pada saat berbicara, sama seperti ibu ya, saya merasakan sendiri, saya merasakan diri pribadi itu yang memang dulu kalau di awal-awal itu banyak sekali pada saat kita ngomong, saat mikir tuh jedanya. Nah, itu kita bisa hitung udah berapa banyak nih ngomong nya gitu. Nah, pada saat udah mengikuti sekolah-sekolah training tadi, public speaking tadi, udah mulai berkurang. Kuncinya latihan dan juga ikutilah yang memang ada kelas-kelasnya. Di sana kita lebih banyak dapat ilmu. Berarti kuncinya itu tadi belajar, latihan, dan terus mengulang. Betul. Apalagi buat introspeksi diri, kekurangan kita di mana gitu kan. Buat semakin biar bisa semakin menjadi profesional. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong profesional, gimana tuh caranya biar bisa menjadi seseorang pembawa acara yang profesional, yang dikenal oleh orang? Apalagi kata ibu tadi kan 6 bulan sebelum udah di booking gitu kan, berarti padat banget tuh jadwalnya. Iya. Sebelumnya belum seterkenal itu juga saya ya, siapalah saya seperti itu. Ya tapi memang karena dengan banyaknya aktivitas tadi, kegiatan, dan orang-orang juga tahu sering pegang mic gitu kan, sering pegang mic, jadi oh ini bisa nih, ya udah deh coba
booking dah, bisa nggak tanggal sekian gitu kan ya, untuk ini segala macam. Nah, untuk menjadi MC ataupun trainer profesional, ya salah satunya tadi itu tadi, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tadi, dan juga banyakin jam terbangnya, dengan dibuktikan sertifikat. Oh, kalau ditanya udah profesional belum? Ya, setiap orang pasti bisa mengklaim dirinya sendiri telah profesional, tapi dibuktikan dengan apa? Salah satunya tadi sertifikat, bahwa udah resmi nih dapat sertifikat non formal. Ini sertifikat non formal ya. Yeah. Kalau ibu sendiri alhamdulillah udah dapat sertifikat non formal, itu gelar sebagai trainer dan juga public speaking. Jadi gelarnya itu di belakang tuh ada tambahan nama. Jadi kalau gelar akademinya kan Oktariana Eskom. Itu ada tambahan CPS, CT, IMTC. Jadi CPS itu sertifikat public speaking. Jadi kalau lihat nanti gelar-gelar non akademik pembicara atau siapa ya, kalau ada CPS itu artinya sertifikat public speaking, berarti dia udah memiliki sertifikat itu. Sama CT itu sertifikat trainer, artinya dia udah menjadi seorang trainer dengan memiliki sertifikat trainer tadi. Oh gitu, berarti gitu guys, kalau mau tahu gitu tadi teh seperti yang Ibu Okta tadi bilang gitu loh. Duh, Dewi jadi apa tuh, El tuh jadi pengen tahu deh gimana sih Bu prakteknya, coba deh Bu sekali gitu. Oh, mau praktek gitu. Oke, boleh gitu, gimana closingannya gitu loh. Coba dong contohin gitu. Mau praktek jadi MC apa nih? Formal satu, non formal satu. Oke, MC formal ya. Boleh. Dewi, El mau denger gitu. Oke, MC formal acara apa dulu nih? Presiden datang nih Bu. Oh, gitu ya. Gitu. Oke, anggap aja acara mau upacara detik-detik kemerdekaan gitu ya. Boleh. Oke, boleh. Coba ya, ikutin nanti ya. Iya. Oke, bismillah, nanti malah nervous. Oke. Upacara detik-detik, bentar. Apa tuh? Iya, detik-detik proklamasi ya. Iya, detik-detik proklamasi. Oke, siap. Kalau untuk MC acara upacara itu pakai suara diafragma. Jadi kayak tertahan dan suaranya bulat gitu. Lebih ngebas gitu. Iya. Lebih bulat. Ya, jadi kan upacara detik-detik proklamasi. Bentar, kok jadi malah nervous ya? Oke. Gini aja dah, nggak usah yang di Istana Merdeka, anggap yang di sekolah kita ya. Oke, nggak di sekolah, karena ada kepala sekolah harusnya baca teks gitu, karena nggak hafal. Gini aja. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 segera dimulai. Ayo, gimana? Beda langsung iya. Dari ngobrol biasa kan? Suara yang dari suara beda ngobrol biasa gitu kan ya, langsung pakai suara diafragma. Ayo coba deh, L deh, coba. Aduh. Ada teksnya nggak nih? Aduh, nggak ada lagi kan? Nggak ada. Oke, coba. Aduh, suara yang keluar beda. Oke, kita coba ya. Upacara bendera merah putih. Dewi Mbak, oke, boleh, oke. Ambil intonasinya aja. Upacara bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Gitu kan? Tapi udah basically udah lumayan, tinggal main di intonasi aja. Berarti harus banyak latihan lagi gitu, gimana cara tadi itu. Kita panggil yang terhormat ya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi. Yang terhormat Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan seterusnya. Deg-degan parah ya Bu. Gimana kalau tiba-tiba ada penyebutan tadi tuh, aduh itu tuh bener-bener jadi memang bener-bener jadi memang bener-bener harus banyak-banyak latihan, pengulangan segala macam tadi tuh, itu harus bener-bener diulangi lagi kan. Nah, berarti itu kan dengan banyaknya latihan itu kan berarti kan banyak banget nih waktu yang dibutuhkan gitu Bu. Untuk Ibu sendiri tuh berapa lama gitu loh waktu yang dibutuhkan agar bisa sesantai itu gitu loh dalam membawa acara? Ya, kalau untuk waktu sendiri sebenarnya setiap orang pasti berbeda-beda ya. Bahkan waktu untuk Ibu sendiri pun berapa lamanya nggak tahu, mungkin kali ya. Ya, karena
Yang jelas untuk belajar berbicara itu belajar berbicara di depan umum maksudnya ya, bukan berbicara saat kita kecil gitu kan ya. Mulai berbicara di depan umum itu lebih tepatnya pada saat memang kuliah karena ikut organisasi dan memang jadi pengurus inti yang mengharuskan berbicara di depan orang. Nah, dari sana dilatih. Kayak basic ibu kan bukan SPD loh, bukan asli guru, tapi eskom. Kenapa memutuskan menjadi guru ya? Karena memang nyaman di sana. Ya, menjadi seorang guru harusnya pastinya bisa berbicara di depan anak-anak. Nah, dari situ dilatih, dikasih kesempatan untuk mengisi, menjadi MC, menjadi trainer, mengisi kajian. Dan dari sanalah sih, kalau dihitung waktu untuk ibu sendiri mungkin waktunya bertahun-tahun gitu ya. Iya, bertahun-tahun. Jadi prosesnya nggak gampang, tapi ya jangan menyerah. Setiap orang prosesnya beda-beda pasti. Iya, apalagi kalau udah ada basic nih, seperti yang dilakukan podcast SMK Negeri 4 Palembang. Ibu rasa itu nggak sulit, hanya butuh jam terbang aja. Karena pada dasarnya anak-anak sudah berani berbicara di depan umum, di depan kamera gitu kan ya. Terima kasih Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri itu yang waktu pembelajaran Ibu sendiri itu tergolong cepat, lama, atau bahkan ngalur-ngalur aja gitu loh Bu, kalau menurut Ibu sendiri? Iya, gitu. Sebenarnya karena bukan dicita-citakan untuk menjadi seorang MC ataupun trainer gitu ya, jadi proses itu bisa dikatakan ya lama-lama, tapi dibilang cepet ya juga cepet. Tahu-tahu oh gini ya prosesnya ya, tahu-tahu udah gini aja gitu. Pokoknya ya prosesnya ya beda-beda, bingung lah kalau mau ditanya prosesnya lama atau cepet, karena memang bukan menjadi goals utama untuk menjadi seorang MC ataupun public speaker gitu. Jadi dirasa nggak dirasa gitu, tahu-tahu gini ya gitu. Udah di sini aja. Iya, gitu bahkan ya. Pada saat udah jadwal, jadi di rumah itu emang udah bikin schedule gitu kan ya. Papan tulis, iya, udah ada papan schedule. Jadi bukan karena bayaran siapa yang paling gede. Kalau orang bilang itu, bayarannya yang paling gede itu yang kamu ambil. Enggak, tapi bentuk profesionalnya tadi siapa yang udah booking duluan. Ya, sekalipun itu mungkin gratis, sekalipun itu gratis, yang mana udah booking duluan, ya itu yang saya hadiri selagi tidak ada kendala yang memang benar-benar urgent gitu. Jadi salah satu bentuk profesionalnya seperti itu, bukan karena bayarannya ya. Itu loh, catet. Bayaran tinggi juga lumayan loh. Iya, sebenarnya itu cobaan kan. Oke deh, berani bayar sekian. Enggak, tapi siapa yang duluan udah booking gitu. Tapi jadi tantangan juga nggak sih Bu kalau misalnya dia berani bayar kita tinggi gitu loh. Jadi apa yang harus kita sampaikan akhirnya harus kayak lebih lebih leluasa dan juga lebih biar enak juga didengar gitu loh. Iya sih, sebenarnya apapun itu ya, profesi apapun itu, uang itu, bayaran itu sebenarnya itu bonusnya. Itu hanyalah bonus gitu. Yang penting bagaimana kita menjalaninya, niat karena memang karena Allah gitu ya. Kalau kita muslim, jalanin aja, yakinlah rezeki itu ngiring gitu. Dan juga kalau ibu pribadi sih nggak patok pasang harga. Jadi kalau orang tanya berapa gitu kan ya mana terbaiknya aja lah gitu. Tapi orang tuh bilang gini, aduh bocorin ya di podcast ini jadi bocorin kan ya, jadi dibocorin deh gini. Sampai orang tuh bilang takutnya nanti salah kasih Bu gitu, takutnya nanti bayarnya kekecilan gitu Bu. Ya mana dikasih lah, ya berarti rezeki saya segitu, saya bilang gitu. Emang nggak patok harga sih. Dan alhamdulillah ya, walaupun mungkin yang nggak dari situ, alhamdulillah ya rezekinya ada aja gitu ya, ada aja. Jadi boleh nih nggak pasang harga. Nggak pasang harga, silakan langsung kontak Bu ya langsung ya. Oke, for the last nih Bu, pertanyaan terakhir nih. Motivasi ataupun closing statement yang kita butuhkan untuk menjadi seorang public speaker gitu loh Bu, buat pertanyaan terakhir kita kali ini. Oke, motivasi untuk semuanya tentunya untuk semuanya, untuk anak-anak, orang awam ataupun siapapun itu. Jadi motivasi untuk menjadi seorang public speaker gitu, motivasinya agak-agak dalam gitu. Dalam nih. Dalam banget. Sekaligus closing statement ini ya. Mengutip dari sebuah hadis ya, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang beriman di sampai hari akhir nanti, berbicara baiklah atau diam. Jadi seorang public speaker itu ya tugasnya pasti berbicara. Berbicara. Jadikan niat kita berbicara itu untuk menyampaikan kebaikan. Karena apa yang akan kita sampaikan
itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Jadi motivasikan itu aja dulu gitu, bahwa kita menjadi seorang pembicara, menjadi seorang MC, tujuannya untuk menyampaikan kebaikan. Jadi kalau niatnya udah untuk kebaikan, kita akan termotivasi. Ya, kita akan termotivasi untuk ya yang keluar dari mulut kita, yang kita bicarakan adalah hal yang baik-baik saja. Itu aja sih. Jadi buat semuanya, jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal, jangan takut mencoba hal yang baik. Selagi itu baik, apapun tantangannya, babas saja gitu ya, babas pingkas dan tetap lakukan. Yakinlah setiap orang pasti memiliki kemampuan masing-masing. Pada saat kalian sudah menemukan, oh passion saya di sini gitu, terus asah, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Nah, dengerin tuh guys, kata Bu Okta tadi, terus mencoba, terus berusaha, dan pastinya terus berlatih ya Bu. Oke, sebenarnya tuh panjang banget sih mau El bahas. Iya betul. Mungkin nanti ada sesi 2 ya. Mungkin kayaknya kita ada sesi 2 yang lain gitu ya. Kayaknya Bu. Kayaknya ngebet banget gitu, Bu, langsung pengen ditanyain aja semuanya gitu. Oke dah. Mungkin akan mengulik-ngulik yang lainnya juga gitu. Mengulik-ngulik yang lainnya, asal jangan pribadi, masalah gitu pribadi. kan. Aduh. Udah nikah belum? Parah. Udah itu episode selanjutnya aja ya. Jangan dibahas sekarang dah. Oke Ibu, terima kasih Bu ya karena udah mau ngobrol bareng El di sini, apalagi di media siaran sekolah gitu. Terima kasih juga udah diundang di sini ya. Sebenarnya juga udah lama sih. Ya, udah lama sebenarnya. Karena memang atur schedule kebenaran ya, karena memang lagi nggak terlalu sibuk sebenarnya. Jadi bisa dah hari ini. Suatu kehormatan juga loh buat MSS bisa bagi Ibu juga loh gitu. Karena belum semua guru kan belum kebagian semua duduk guru di sini. Iya, baru beberapa. Ya, dan Ibu menjadi orang yang beruntung bisa duduk di sini. Oke, terima kasih Bu ya karena udah mau ngobrol bareng kita. Tetap semangat ya. Amin. Dan boleh satu pesan lagi untuk podcast MSS nih. Iya, MSS SMK Negeri 4 Palembang. Teruslah berkarya ya, karena ini adalah salah satu lahan, salah satu wadah untuk menciptakan public speaker yang luar biasa. Oke, kalau mungkin mewawancarain Ibu yang hanya baru di TVRI Sumsel, nanti insya Allah ke depan semoga ya, harapan kita akan melihat public speaker nasional gitu. Amin. Ada dari siswa-siswi yang ikut podcast di SMK Negeri 4 Palembang. Amin ya robbal alamin. Iya. Oke guys, sampai sini dulu buat kali ini, dan buat kalian juga jangan lupa di like, comment, share, and subscribe buat seluruh sosial medianya kita. Dan see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.